Di jalan, 1 koin buat masalah. Si anak kecil merebut. Park Hon juga tidak ingin kalah, tapi baru pegang tangan, dia sudah menemukan hal tidak biasa. Tangannya terluka, jika tidak diobati, akan nekrosis. Lihat di sekitar, merebut batang es krim anak lain, memutuskan, dan mengambil karetnya. Memerban simple, sudah bisa mengobatinya. Tak lama lagi, anak itu dibawa ayah. Park Hon juga baik hati mengingatkan, lebih baik ke rumah sakit memeriksa ya, setelah diobati. Bahkan dokter juga berseru, kemampuan perban, harus dikatakan mantap. Jari tangan awalnya patah, sudah diperbaiki mantap. Sekarang hanya perlu sinar X si anak akan tidak apa lagi. Karena rumah sakit sibuk. Perawat menyuruh mereka ke sana dulu. Ikut lini biru di lantai. Kamar terakhir adalah tempat sinar X ketika sedang mencari. Satu suara bergema, ya, 500 won. Tepat waktu dia sedang kirim air. Menemukan anak itu. Dia masih upaya, karena koin tadi, tapi belum berkata banyak. Ayah anak itu mulai batuk. Park Hon merasa sesuatu. Segera menyentuhnya. Aku tidak apa. Tak lama lagi, si pria pusing kepala. Muka juga pucat. Perlahan menjadi samar. Melihat ayah begitu, anak segera mencari dokter. Tapi tadi, satu kecelakaan terjadi. Penyakit terus-menerus ke rumah sakit. Dokter-dokter sangat sibuk. Awalnya tidak kosong peduli, meskipun anak itu menarik, juga tidak ada yang pedulinya. Dia impoten, berteriak besar. Akhirnya semuanya melihatnya, tapi melihat itu anak kecil. Sudah kembali biasa. Di luar jendela, Park Hon menyaksikan semuanya. Anak itu putus asa begitu. Tak lama lagi, si pria pingsan. Waktu darurat, Park Hon berani beraksi. Kehangatan tangan menembus badan si pria. Penyakit di badan muncul di dalam kepala Park Hon. Jantungnya tidak berdenyut. Tepat waktu itu, dokter juga menemukan si pria sudah jatuh. Mendorong Park Hon. Dia ingin membawa si pria memeriksa. Tapi waktu tidak menunggu siapa. Boros saut detik. Nyawa akan perlahan hilang. Park Hon marah. Berteriak. Segera memanggil perawat membawa alat. Suara listrik bergema. Jantung si pria perlahan sembuh. Meskipun sudah tidak darurat lagi, tapi masih belum keluar darurat. Harus dioperasi. Tapi di rumah sakit sibuk ini, dokter tidak kosong. Melihat muka gelisah dokter magang, dan muka putus asa si anak itu. Udahlah aku buat ya, harga aku sangat mahal ya. Begini cukup gak? Park Hon operasi seperti dewa. Cuci tangan, pakai pakaian luar, pakai kaos tangan. Operasi dimulai. Pisau potong sangat teliti, bahkan satu darah juga tidak keluar. Di tengah operasi, dokter lain datang, melihat dokter operasi aneh ini. Dokter ini segera menyalahkan. Park Hon juga taat, mengalahnya. Dia ingin si dokter wanita terus operasi. Perawat di samping segera berkata, karena terlalu susah, faktor bahayanya juga besar. Operasi ini, wanita tidak bisa berbuat. Operasi selesai, Park Hon keluar, tapi baru masuk, seorang satpam mencegahnya. Abis cara, Park Hon hanya bisa lari diri. Susah sekali baru lewat pintu. Sudah ketemu si wanita, tak berkata apa, langsung menamparnya. Tapi waktu itu, penyakit terus ada masalah. Dokter magang tidak jelas keadaan. Memanggil si wanita, adalah sindrom stimulasi jantung, menyebabkan tekanan sistolik arteri pulmonalis meningkat. Menyuruh mereka menyuntik Magi Sufate. Menyuntik 1. Keadaannya segera baik. Si wanita tidak tahu, operasi begini, si pria ini sudah melakukan ratusan kali. Park Hon membiarkan si wanita sedang bingung. Segera pergi, tapi baru ke pintu. Seorang dokter datang. Dokter itu ikutinya sampai rumahnya. Dia ingin mengundangnya bekerja dalam kamar operasi. Keterampilan Park Hon sudah mengejutkannya. Jika orang ini masuk timnya, akan terbang seperti layang depan angin. Masa depan cerah. Tapi meskipun si dokter berkata kering bibir, Park Hon masih tidak setuju. Sampai si dokter keluarkan uang. Ya kamu, 1.000 won, 2.000 won, 3.000 won. 4.000 won, 5.000 won, abis cara. Godaan terlalu besar. Dalam wawancara, dokter menayangkan rekaman hari itu. Melihat keterampilan Park Hon, semuanya sorak-sorai. Di jalan ada angin. Waktu itu, dia sangat bercerah, dan Suhuin melihat Park Hon. Langsung tercengang. Setelah memperkenalkan, dia langsung bekerja. Yang pertama dia buat adalah menyodok Suhuin. Halo dokter palsu. Mendengar panggilan, halo, inilah Oh Suhuin kardiologi. Baguslah dokter palsu. Tamparan tadi, sampai sini masih jelas di mata. Setelah canda, Park Hon mulai bekerja. Seorang wanita terbaring di katil. Itulah ibu Suhuin. Dia kanker, menderita kesakitan penyakit. Untuk mengakhiri kesakitan itu, dia memutuskan tidak diobati lagi. Setelah menyuruh keadaan, Suhuin pergi. Tak lama lagi, bel di kamar bergema. Ibu Suhuin bermasalah. Park Hon segera operasi. Perawat di samping menyarankannya. Sebelumnya Suhuin menyuruh, jika ibu kambuh, biarkannya saja.
Tapi Park Hon tidak pikir begitu. Meskipun rasio sukses rendah, kenapa tidak berani mencoba ya? Meskipun juga mati. Setelah obati, nyawa si wanita sudah diperpanjang. Tapi Su Huin tidak bersyukur. Ibu hidup tambah 1 hari. Akan tahan sakit tambah 1 hari. Perlahan matikan listrik. Untuk ibu nyaman berpulang. Meskipun hati tidak ingin. Tapi lepas tangan, mungkinlah jalan keluar. Si ibu bangun, tangan ada kehangatan terbiasa. Dokter ini pandai bagaimana? Orang pasien, hanya 5% tetap hidup. Dia juga memutuskan, bertaruh masa depan dirinya. Dia melihat koin Su Huin berinya. Tolong. Selamatnya. Park Hon tidak berkata banyak, segera setujui. Dalam kamar operasi, sudah siap, medan perang siap dimulai. Pada waktu itu, satu panggilan datang, adalah kepala rumah sakit. Kepala rumah sakit tidak mendengar, baru buka mulut sudah marah menghina. Bahkan mengancam, jika Park Hon tidak berhenti, karirnya akan berakhir sini. Mendengar kata itu, dia tersenyum. Harus bagaimana ya? Aku sudah mengambil biaya operasi. Park Hon menolak kepala rumah sakit. Mulai operasi, pisau memotong lapisan kulit. Setiap tahapan sangat hati-hati. Dan operasi ini, juga diperhatikan banyak orang. Waktu perlahan berlalu. Operasi juga sampai tahapan penting. Hanya langkah ini tidak bersalah. Si wanita bisa hidup, tapi hal luar dugaan terjadi. Sel kanker menyebar luas. Satu sinar darah keluar. Operasi sudah gagal. Untuk tenangkan, Park Hon peluk, tapi di sudut samping. Ketua badan sedang menatapnya. Dia suka Su Huin. Merasa tidak senang, tapi beberapa jam dulu, karena kanker, jadi rasio hidup sangat rendah. Operasi awalnya punya dia, sudah menjadi Park Hon. Tak lama lagi, pertemuan mengkritik dibuka. Karena membuat mati orang, Park Hon adalah orang tanggung. Semuanya mengkritiknya. Jae Jon mulai menghina. Dia mengejek Park Hon adalah dokter bodoh. Tidak ada mampu tapi ingin sombongkan. Berani operasi orang, ketika hanya yakin 5% hidup. Kesombonganmu sudah mematikan pasien. Kenapa bisa jalankan operasi seperti itu? Peran seorang dokter, kenapa kamu tidak berbuat? Karena rasio sukses rendah. Atau hanya berbuat ketika rasio sukses tinggi. Merasa rasio sukses rendah jadi menyerah. Biarkan pasien mati baru adalah dokter kan? Park Hon balas sangat hebat. Jae Jon segera tutup mulut. Dan tanggung jawab adalah martabat mulia.